Bapak Ibu, Ikhwan Akhwat, para pecinta kesucian jiwa. Pada kesempatan pagi hari ini, setelah kita sama-sama khidmat amaliyah manakib, kita sama-sama tabaruk kitab Miftahus Sudur pada juz yang kedua, fi bayani zikrillah wa asarihi fit tarbiyatir ruhiyah, yaitu yang menjelaskan bahwa zikir dan asarnya, pengaruhnya fit tarbiyatir ruhiyah terhadap pendidikan ruhani. Di sini pengarsa Abah Anom menulis Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna tariqo syekhina radhiyallahu anhu tariquz zikri faqat. Ketahuilah bahwa tariqoh syekh kita. Jadi maksud tariqoh syekh kita di sini tentu ada tariqoh Qadiriyah Naqsyabandiyah, Mahad Suryalaya. Kalau hari ini ada Mahad Suryalaya Sinarasa. Radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya bahwa tariqoh kita adalah tariqoh zikir. Nah, jadi ini Abang menegaskan kepada kita semua bahwa tariqoh kita adalah tariqoh zikir. Tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang macam-macam. Apapun orientasinya adalah zikir gitu. Walaisa ghoirohu, dan tidak ada yang lain, bukan torikoh yang lain. Yakni zikrul lisan wal jinan, yakni zikir lisan dan hati, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, bahwa kita semua amaliyah kita dan semua umat Islam tentu orientasinya ada zikir. Maka kita jelas ketika orang baca Quran, ya tentu itu zikir. Orang sedekah, zikir. Orang berbuat baik, zikir. Orang sholat, zikir. Semua itu adalah dalam rangka mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amaliyah ritual kita, bahkan dilakukan oleh umat Islam, semuanya itu adalah zikir. Tetapi zikir yang dimaksud dalam toriko di sini hanya dua, yaitu zikir lidah, zikir lisan atau zikir jahar, dan zikir hati atau zikir khafi. Zikir lidah atau lisan atau jahar kalimatnya la ilaha illallah. Zikir hati yaitu ismu. Zikrillah, nama Allah yang disebutkan di dalam hati. Nama Allahu. Nah, ini zikir kita gitu. Jadi Abah menegaskan kepada semua, kepada kita semua, bahkan kepada semua orang yang ingin tahu tentang torikoh kita, yaitu torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Suryalaya, zikirnya adalah ya tadi zikir jahar dan khafi. Mungkin di torikoh lain ada yang lebih memperbanyak solawat. Di tempat lain mungkin lebih banyak dengan cara kalimat-kalimat nama-nama Allah, Asmaul Husna. Kita pun tidak mengindahkan. Kita pun ada solawatnya di dalam khotaman, sebelum manakiban, di dalam manakiban. Kita pun ada nama-nama Asmaul Husna disebutkan dalam riadoh-riadoh kita. Tetapi di sini ditegaskan bahwa toriko kita, zikirnya adalah zikir jahar dan zikir khafi. Kita semua sudah tahu bahwa Abah menjelaskan di dalam kitabnya bahwa zikir jahar dan zikir khafi ini di dalamnya adalah fafihi al-fathu. Di dalamnya ada permohonan, permintaan. Artinya ketika kita tidak berdoa pun kita banyak berzikir, maka di dalamnya ada hajat-hajat yang dikabul. Maka sering kita katakan bahwa kita hanya punya kalimat la ilaha illallah. Tidak ada kalimat lain. Ketika kita punya permohonan, maka kalimat kita adalah la ilaha illallah. Wa fihi at-talabu. Segala kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi, maka permintaan kita apa? La ilaha illallah. Wa fihi qada'ul hawaiji. Di dalam zikir kita ada hajat-hajat yang dikabul, keterbukaan, ada permintaan, wa huwa minhu wa ilahi wa bihi kullu syai'in. Nah, jadi ketika kita melakukan zikir ini yang menjadi inti daripada thorikoh kita ada zikir jahar dan zikir khafi. Di dalam zikir jahar dan zikir khafi kata Abah, di dalamnya ada permintaan, ada permohonan. Di dalamnya ada kebutuhan yang akan dipenuhi.
Torikoh kita berawal dari dan hanya zikir gitu. Dan dengan zikir ini segala sesuatu bisa terwujud. Nah ini jaminan Syekh Mursyid. Dengan zikir segala sesuatu bisa terwujud. Wabihi kullu syai' gitu. Wa huwa minhu wa ilaihi wabihi kullu syai'. Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta jiwa, maka Abah selalu memerintahkan kepada kita banyak berzikir kepada Allah. Faiza amartuka bi syai'in ghairihi fadrib sofhan wa tabi'iz zikri wa tabi'iz zikra. Kata Abah, bila aku menyuruh kalian selain zikir, abaikan. Nah, ini jelas. Tiba-tiba misalkan Syekh Mursyid kita memerintahkan kepada yang lain, maka abaikan. Ini artinya sebuah penegasan dari Syekh Mursyid Abah Anom kepada kita semua, tentu dilanjutkan oleh Abah Awas, bahwa tidak mungkin Abah memberikan perintah kepada yang lain selain zikir kepada Allah. Karena kata Abah, kalau seandainya aku menyuruh selain zikir, abaikan perintahku. Maka apa? Ikutilah perintah untuk berzikir. Wattabi'iz zikra. Saking penting-pentingnya zikir dalam ajaran kita. Saking penting-pentingnya toriko dalam ajaran kita. Jadi kalau kita bertoriko, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Madsiraya, dan kita talqin zikir, suka tidak suka, ya memang inti toriko kita adalah zikir. Jangan sampai kita talqin zikir, kita mengaku murid Abah Aos, murid Abah Anom, kita mengaku murid torikoh ini, Qadiriyah Naqsyabandiyah, tapi kita dalam 24 jam tidak berzikir. Apa zikirnya? Ya tadi, jahar dan khofi. Zuhur tidak berzikir, asar tidak berzikir, maghrib tidak berzikir, isya tidak berzikir, subuh tidak berzikir. Nah ini bagaimana torikohnya? Sementara torikoh kita ini adalah torikoh zikir. Bukan torikoh yang, mohon maaf, hanya kesana kemari, rombongan yang kelihatannya seragam, kompak, tapi nggak ada zikirnya. Nah, yang menandakan ini, dengan kostum kita, bendera kita, dengan simbol yang diberikan Abah kepada kita semua, dengan merah putih, ini saatnya menunjukkan bahwa kita berzikir gitu. Jadi jangan sampai orang melihat bahwa hanya ini rombongan merah putih kesana kemari, gagah-gagahan, tidak begitu. Tetapi ketika dia melihat ini adalah rombongan sufi merah putih, berarti rombongan ahli zikir gitu. Komunitas ahli zikir. Apa zikirnya? Ya tadi, memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, inilah. Maka Abah mengatakan fafihil asma'il uluwu ilas sama. Jadi kata Abah, dengan zikir ini, baik zikir jahat dan zikir khafi, engkau akan diangkat ke langit. Gitu. Qalbuka ma'a rabbika. Hatimu bersama Tuhanmu. Satu saat saya datang kepada pengersa Abah. Saya cerita kepada Abah tentang persoalan. Kemudian Abah mengatakan, coba lakukan A. Kemudian datang lagi, coba lakukan B, kata Abah. Abah pun ikhtiar, memerintahkan kepada kita berikhtiar. Kemudian, setelah beberapa kali Abah mengatakan, sudah kalau begitu sekarang saatnya menggunakan kekuatan langit, kata Abah begitu. Saatnya kalau begitu sekarang kita gunakan kekuatan langit. Kata Abah, perbanyak zikirnya, kuatkan qiyamul lailnya. Nah artinya ketika zikir kita, engkau akan diangkat ke langit. Kita sudah melibatkan kekuatan langit. Nah maka Abah mengajarkan kepada kita semua ketika berbicara demo, maka kita demonya di atas sajadah. Kan gitu. Artinya kita langsung ke langit gitu. Ketika ada demonstrasi di Jakarta, semua orang demonstrasi dengan kebijakan pemerintah, Abah pun demo mengajak murid-muridnya langsung ke Monas, langsung tahajud, qiyamul lail, zikir, manakib sampai isyraq. Bayangkan,
Ini manqobah, ini contoh yang diberikan Syekh Mursyid kepada kita semua. Abah bisa saja sebenarnya melakukan disinar rasa. Atau Abah diam-diam saja. Tetapi semua perilaku Abah, perkataan Abah, semua tindak tanduknya itu menjadi uswah kita. Uswah hasanah kita. Menjadi role model kita. Jadi artinya memberikan gambaran kepada kita sebagai murid, guru memberikan contoh. Ketika kamu punya persoalan apapun, persoalan yang sifatnya pribadi, persoalan keluarga, persoalan tentang cita-cita, persoalan sosial, bahkan pemerintah politik, maka Abah ajarkan kita untuk sama-sama kita demo, kita libatkan kekuatan, kita tinggikan kalimat la ilaha illallah sampai engkau diangkat derajatnya ke langit, hatimu bersama Allah. Itu diajarkan. Karena apa? Karena kita dilatih betul untuk mendapat ridho Allah. Gitu. Jelas ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Kalau Allah ridho, Allah setuju, maka menjadi mudah persoalan dunia. Seolah-olah dan memang real Abah mengajarkan seperti itu kepada kita semua. Nah ini kita sebagai murid mesti peka. Kenapa Abah melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Gitu. Nah ini contoh. Artinya dari sekian banyak manqobah. Dari sekian banyak contoh fi'liyah Abah, guru kita memberikan contoh yaitu tadi. Kita tinggikan derajat kita, kita angkat diri kita sampai tembus ke langit dengan hati kita bersama Allah. Apa alatnya? Alatnya tiada lain zikir kita, jar dan khafi. Maka Masya Allah Bapak Ibu, semua yang kita inginkan, semua yang menjadi tolak balak kita, semua syukur kita, semua kesabaran kita terhimpun satu yaitu bersama la ilaha illallah. Sering kita bahas seperti seorang bayi. Seorang bayi meminta apapun selalu dengan tangisan yang khasnya. Suara oak-oaknya begitu. Ketika dia ingin makan, ketika dia ingin minum, ketika dia komplain kepanasan, kedinginan, ketika dia misalkan pipis atau ngompol. Nah, kalimatnya itu saja gitu. Nah, kita juga sama. Kita punya hajat. Kita punya satu ujian harus sabar. Kita syukuran. Ya kalimatnya la ilaha illallah. Maka kita sudah dicontohkan oleh Abah. Ketika ada orang datang kepada Abah, Abah saya mau syukuran menyunatin anak, khitan anak. Kata Abah manakib. Karena dalam manakib ada zikir. Gitu. Abah saya pengen menikahkan anak saya. Kata Abah adakan manakib. Abah saya ingin panen, adakan manakib. Abah saya pengen nanam padi, adakan manakib. Abah saya pengen buka rumah baru, adakan manakib. Selalu begitu. Abah ini saya syukuran udah beli mobil, udah punya rumah, udah punya kebun sawah, adakan manakib. Itu kata Abah. Artinya zikir segalanya, semuanya, selamanya gitu. Kita hanya zikirin gitu. Nah maka jelas di sini kita diajarkan oleh Syekh Mursyid contoh yang luar biasa bahwa zikir ini sebagai inti daripada ajaran thariqah kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ikhwan akhwat mengingatkan kepada saya kita semua kalau kita betul-betul berthariqah Qadiriyah Syabandiyah maka kita berzikir gitu. Ciri kita berzikir, ciri kita berthariqah. Ciri kita berthariqah mengaku thariqah Qadiriyah Syabandiyah Marsyurlaya yang mesti berzikir kalimat la ilaha illallah dan ismu zikrillah nama Allah yang ditanamkan dalam kalbu kita. Bapak Ibu ya ikhwan akhwat, Abah Ano melanjutkan warabbuka maka falaisa ba'idan angka. Yuqarribuka ilahi wa yu'arrifuka bihi. Nah jadi setelah kita diangkat langit, hatimu bersama Tuhanmu dan Tuhanmu bersamamu gitu. Warabbuka ma'aka. Tidak jauh darimu. Jadi kalau kita memperbanyak zikir tadi, maka kita diangkat derajatnya ke langit, kemudian hati kita bersama Allah dan Allah bersama kita dan kita tidak jauh, artinya dekat. Zikir akan mendekatkanmu kepada Allah. Yuqarribuka ilaihi wa yu'arrifuka bihi.
Zikir ini yang jahar khafi tadi akan menghantarkanmu makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menghantarkanmu dekat kepada Allah. Nah, maka tujuan kita berzikir ini dalam toriko ini adalah makrifah, kenal Allah. Yang namanya kenal Allah, kita nggak mungkin bisa kenal Allah kalau kita tidak punya penghantarnya. Kita dihantarkan oleh orang yang telah kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, Masya Allah, nikmat gitu ya. Kenapa orang-orang, kenapa para pendahulu, kenapa guru-guru kita mendapatkan, ada orang mendapatkan maunah, pertolongan Allah. Dengan tiba-tiba, pola pertolongan Allah. Seorang wali, guru-guru kita mendapat karomah. Nabi mendapat mujizat. Itu semua adalah pertolongan Allah. Kenapa? Karena kenal Allah. Sehingga apa yang terjadi ketika kita kenal Allah, ma'rifah kepada Allah, maka Allah tolong kita. Nah, itu menjadi tujuan kita. Kalau sudah ma'rifah kepada Allah, ya kita bersama Allah, Allah bersama kita, kita dekat. Dan jelas di sini bahwa waman arafallah arfal hikmah. Jadi barang siapa yang ma'rifah kepada Allah, kenal Allah, ia akan mengenal hikmah. Jelas. Maka dalam surat Al-Kahfi dikatakan innala nudi'u ajro man ahsana amala. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Nah, maka Bapak Ibu, amalan kita yang baik itu zikir jahar dan khafi tidak akan pernah disia-siakan, pasti menghasilkan ma'rifah kepada Allah. Kalau sudah mendapatkan ma'rifah kepada Allah, maka kita bersamanya, dekat bersamanya, maka semuanya akan mudah. Maka yang terjadi apa? Allah segalanya, semuanya selamanya. Hidup kita penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa contohnya? Contohnya adalah Syekh Mursyid, pengersa Abah Aos, pengersa Abah Ano, pengersa Abah Sepuh. Itulah Bapak Ibu ikhwan akhwat. Dan jaminan Abah kepada kita semua bahwa dengan talqin zikir ini kita adalah dalam rangka mencetak wali-wali Allah. Nah, artinya bukan berarti kita tidak bisa. Kita nggak mungkin atau kita tidak punya cita-cita menjadi mursyid dan nggak mungkin gitu ya. Kalau memang bukan pilihannya gitu. Tetapi ada jaminan bahwa kata Abah, siapapun yang talqin zikir, dia mendapat wali-wali Allah. Menjadikan, mencetak wali-wali Allah. Namanya wali Allah, kekasih Allah, pasti ma'rifatullah. Syaratnya, zikir jahar, zikir khauf. Inilah tarikoh kita. Gitu. Jadi, kita, kalau bukan pilihan, nggak mungkin jadi mursyid. Tetapi, sifat-sifat daripada mursyid, ma'rifat daripada mursyid terciprat, walaupun seciprat saja kepada kita semua kebaikan daripada Syekh Mursyid, Masya Allah, pasti akan bermanfaat bagi kita semua, baik kemaslahatan di dunia ataupun akhirat. Nah, itulah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, semoga kita semua terus istiqomah. Demikian tabruk kitab Miftahus Sudur, barokah karomah pengersa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.